Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Pada episode kali ini gua akan bahas suatu pengalaman yang membentuk gua selama gua dulu berkuliah. Kebetulan waktu itu gue berkuliah di ITB dan gue banyak berkecimpung di berbagai organisasi. Dan dari awal sampai akhir berkecimpungnya banyak di departemen yang menurut gue seru banget, yaitu departemen kaderisasi. Ya, buat anak kuliahan, buat anak yang udah masuk kampus ataupun yang udah lulus, biasanya pasti tahu tuh apa itu kaderisasi. Dan mungkin khususnya di kampus gue, itu kata-kata yang sering sekali digaungkan. Jadi memang gue mulai tertarik dengan kaderisasi ini sebenarnya sejak SMA pernah ya menghandle beberapa hal terkait kaderisasi, terkait rekrutmen, terkait pengaderan gitu ya, pembimbingan ataupun pendidikan di organisasi. Tapi baru mulai mendalami ketika di kuliah. Jadi ketika kuliah, pengalaman gue bermula pada saat gue masuk di Gamais ITB, ya. Di situ gue belajar tentang kaderisasi karena gue masuk ke departemen kaderisasi itu pada waktu itu semester 1 ke semester 2. Nah pada waktu itu gue mencoba memahami terlebih dahulu sebenarnya style kaderisasi di ITB itu seperti apa sih? Bagaimana sih cara perancangannya? Bagaimana sih bentuknya? Bagaimana sih eksekusinya? Dan gue dibimbing banget waktu itu sama ketua departemen gue. Dia benar-benar banyak mengajarkan kepada gue hal-hal yang berkaitan dengan kaderisasi itu. Dulu karena itu unit seperti rohis gitu lah ya. Kalau di kampus, jadi gue sering biasanya rapatnya itu di Salman ya, di Salman ITB itu pagi-pagi banget, jam 6 pagi ya, itu padahal udah kuliah jam 7 pagi tapi kita rapat jam 6 sampai jam 7 pagi, sepagi itu. Wah ini hal yang baru nih, biasanya rapat kan sore atau malam gitu kan, ini rapatnya early morning gitu, jadi kita emang dituntut untuk datang ke kampus lebih pagi gitu. Di situ gue banyak belajar mengenai bagaimana kaderisasi yang membawa syiar Islam pada waktu itu. Ya memang masih baru belajar banget dan mencoba memahami satu persatu gimana sih proses-prosesnya, tahapan-tahapannya, hingga membentuk berbagai kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai syiar tapi juga bisa mendevelop orang-orangnya. Apakah itu orang-orang itu sebagai masyarakat dalam hal ini masa kampus di ITB atau pengurusnya itu sendiri, itu dua-duanya kita pertimbangkan. Itu adalah awal dari perjalanan kaderisasi gue di ITB hingga kemudian gue berkecimpung juga di MSTI. Waktu itu MSTI itu Muslim Stay ya, waktu itu gue diamanai jadi kepala departemen kaderisasi pada waktu itu, dan banyak hal-hal yang gue pelajari. Ternyata setiap organisasi beda ya cara mainnya, ya stylenya beda gitu. Walaupun masih ruang lingkup yang sama, masih sekaligus bersyiar, gue mencoba mendevelop berbagai training gitu ya. Dulu namanya EMS training, jadi kita pingin pengurus Muslim di situ itu juga punya soft skill selain hard skill yang dipelajari di kuliah, dia juga punya soft skill gitu, dan juga membuat kader-kader yang memiliki keterampilan seimbang gitu. Jadi dunia akhiratnya bagaimana bisa seimbang, waktu itu hal yang dipikirkan gitu. Dan juga karena tergabung pada forum forum kaderisasi lembaga dakwah wilayah ya, dalam hal itu kita mewakili fakultas T gitu. Jadi dari setiap fakultas ada lembaganya, jadi di situ kita
bisa sharing-sharing bareng yang membuat gue banyak belajar juga di situ. Nah, kemudian hal yang semakin menarik adalah gue ketika join di HME, ya, kebetulan gue jurusan elektro dulu, nama himpunannya Himpunan Mahasiswa Elektroteknik. Di HME gue tergabung ke Kementerian Kaderisasi. Nah, lagi-lagi ya, Kementerian Kaderisasi ini waktu itu kita kalau baru masuk namanya masih magang ya. Jadi gue di situ banyak belajar. Wah, ternyata beda lagi cara mainnya dan jauh lebih berbeda. Ketika dulu kita pengen upgrade skill, kita pengen ada penyebaran syiarnya. Kalau di sini lebih bagaimana kita membuat iron stock, guardian of value gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang kita pakai bagaimana kita bisa menjaga nilai-nilai dalam organisasi. Yang mana hal itu merupakan suatu pembelajaran yang baru juga bagi gue gitu. Dan pada saat itu gue baru mengenal, oh ternyata kalau ruang lingkupnya himpunan seperti ini tuh cara mainnya gitu. Dan sama menterinya dulu gue diminta buat benchmark ke berbagai himpunan lain. Jadi kita kayak keliling-keliling lah gitu ya, jalan-jalan ke himpunan lain, nanya-nanya ke menteri kaderisasinya atau ketua divisi kaderisasinya, gimana sih cara kaderisasi di himpunan ini gitu. Apakah ada yang beda prosesnya? Ternyata variatif sekali juga gitu. Dan di situ gue mulai mengenal banyak istilah-istilah seperti kaderisasi aktif, kaderisasi pasif, bagaimana penyampaian satu arah dua arah, kemudian bagaimana ada kaderisasi berjenjang, bertingkat, kaderisasi dan kaitannya dengan keanggotaan himpunan, dan banyak hal yang oh ternyata begini cara main kaderisasi dari himpunan gitu. Dan itu semakin memperluas pikiran gue, dan gue udah merasa cukup experience di kaderisasi, padahal sebenarnya belum banget. Kalau misalnya gue lihat lagi pada saat itu masih banyak banget yang harus dipelajari, dan gue memberanikan diri untuk maju menjadi ketua kaderisasi di workshop ya. Jadi itu ada sebuah badan di mana kita bekerja sebagai engineer elektronik. Di sana kita rekrut orang-orang gitu, dan kita seleksi juga, kita develop juga supaya siap jadi engineer gitu. Jadi pada waktu itu gue berperan sebagai ketua kaderisasinya ya, lagi-lagi berkecimpung di bidang ini, hingga pada saat itu gue merasakan hal yang luar biasa gitu, karena di sini role gue adalah sebagai lead gitu ya, pemimpin gitu. Di sana ternyata beda lagi juga gitu. Dan gue mikirnya, wah ini kan ya udah yang dihandle juga anak-anak engineering ya, sama lah kurang lebih. Tapi ternyata beda juga value yang dibawakan, karena di sini yang lebih ditekankan adalah hard skill, soft skill daripada iron stock atau misalnya sense of belonging terhadap organisasi. Bukan, karena di sini kita menjunjung profesionalitas pada waktu itu. Karena hasil dari kaderisasinya itu yang terpilih sebagai engineer itu adalah tanggung jawab gue kan, karena gue berperan sebagai lead di sana. Bagaimana ketika nanti mereka menjadi engineer menerima project, dan project ini kan berbayar gitu kan, ada klien-kliennya, tapi ternyata tidak bisa perform secara bagus. Nah berarti ada yang salah kan, berarti ketika gue berusaha mendevelop itu, membimbing mereka ketika mereka masih jadi calon kru ya, jadi kru dari workshop ini. Nah itu menjadi tanggung jawab moral juga di gue pribadi gitu, dalam menyajikan, membentuk, mengonsep, mengeksekusi, dan mengevaluasi si proses kaderisasi yang bagus pada waktu itu. Nah hingga akhirnya seperti biasa gue senang berinovasi, gue bikin berbagai tambahan lah ya, tambahan ide-ide baru, seperti gue membuat sistem season, gue juga membuat workshop-workshop yang banyak, ada simulasi project dan seterusnya, yang itu kalau menurut gue banyak keberhasilan walaupun masih jauh dari kata sempurna. Jadi di sana memang kita bisa membuat inovasi-inovasi dalam proses kaderisasi yang kita inginkan sebenarnya. Ketika lu berkecimpung di bidang ini, lu akan melihat bahwasanya kita nggak saklek lu harus sama kayak tahun lalu, kita nggak persis banget sama tahun lalu, tapi kita bisa ATM gitu, amati tiru modifikasi. Bisa juga kita mulai dengan ide baru sekaligus gitu.
gue pengen bikin kayak gini nggak apa-apa gitu, asalkan ada rasionalisasi dan argumentasinya. Kemudian gue juga sempat berkecimpung di berbagai organisasi dan sempat terkait di human resource-nya juga, seperti di Students X CEO Bandung, dan kemudian ada juga di Share ITB, yang mana di situ gue melihat wah ternyata kalau organisasi yang beda lagi cara mainnya gitu kan. Ada Share itu organisasi internasional gitu, kalau Student XCO organisasinya ekstra kampus dari berbagai kampus yang ada di Bandung gitu. Jadi memang macam-macam banget ya ternyata variasi dari si human resource atau kaderisasi ini gitu, yang mana itu semakin membuka pikiran gue, hingga akhirnya puncaknya yang terakhir gue itu di HME lagi, gue menjabat sebagai Menko Human Resource. Nah di sana gue pengen coba mendevelop tuh dari semua insight-insight yang gue dapetin di perjalanan kaderisasi gue, diintegrate gitu kan, dan di inovasikan menjadi sebuah proses yang baru gitu, sehingga ada muncul berbagai inovasi-inovasi yang gue bikin pada saat gue menjabat. Tentu gue nggak akan bahas di sini semuanya karena mungkin nggak cukup juga waktunya banyak. Tapi yang pengen gue note di sini adalah perjalanan kaderisasi, entah apapun itu namanya, entah itu kita membuat pendidikan latihan gitu ya, diklat gitu, atau kita merancang ospek atau oscur gitu, ada berbagai sekolah-sekolah, berbagai pelatihan-pelatihan, dan banyak hal itu baik sebagai peserta, sebagai partisipan, atau sebagai kader ya, atau sebagai yang mengonsep gitu, atau sebagai yang langsung turun lapangan sebagai pengkader. Itu gue belajar banyak gitu. Pada saat itu sekitar 3 tahun lalu kalau nggak salah, itu mentor gue nanya ke gue, ya kan. Jadi mentor gue ini nanya, Mar, menurut lu kaderisasi itu apa? Gitu. Gue dengan spontan menjawab, belajar dan mengajar. Gitu. Karena menurut gue itulah peran dari kader dan pengkader. Tapi bukan kader itu belajar, pengkader itu mengajar. Menurut gue, kader itu belajar dan juga mengajar, pengkader itu belajar juga dan mengajar juga. Kenapa? Mungkin kalau kita menganggap kader sebagai yang belajar, itu sudah make sense gitu, karena dia belajar hal baru, dia mengetahui hal baru, dia mempelajari fenomena baru, ilmu baru, dan seterusnya. Dan juga pengkader sebagai menyampaikan, mengajar, make sense kan. Tapi ternyata sebagai pengkader kita juga harus belajar. Mungkin banyak yang udah mendengar pesan ini juga, bahwasanya kita belajar bagaimana cara kita mengajarkan dengan baik, mengomunikasikan dengan baik, menyampaikan dengan baik, dan yang terpenting menurut gue menjadi role model yang baik, itu perlu dipelajari juga gitu. Jadi bagaimana nilai-nilai keteladanan ada di sana gitu, supaya proses kaderisasinya berjalan dengan lancar. Kemudian sebagai kader kita juga sebenarnya mengajarkan si proses-proses itu ke pengkadernya gitu. Karena ketika kita menghadapi orang seperti A, orang seperti B, orang seperti C, harusnya yang kita lakukan berbeda gitu. Jadi apa ya, bukan pengelolaan, nyebutnya apa ya, ketika kita menemukan orang-orang yang berbeda, harusnya kita mengetahui kita perlu memberikan stimulus-stimulus yang berbeda juga, karena responnya kan berbeda gitu kan. Jadi tidak bisa input yang sama diberikan kepada orang A menghasilkan output sesuatu, dengan input yang sama kita hasilkan ke B, kita memastikan akan menghasilkan output yang sesuatu, kecuali tadi sifatnya dari berbagai metrik cukup sama gitu. Jadi memang ada hal-hal yang generalized, ada juga hal-hal yang harusnya personalized gitu. Jadi tergantung dengan karakteristik orangnya gitu. Jadi tidak bisa metode yang sama dilakukan setiap tahun. Perlu ada perubahan, perlu ada modifikasi, perlu ada improvement, perlu ada upgrade dalam metode, dalam perancangan, dalam eksekusi, dalam penyampaian, dalam pembawaan. Hal itulah yang membuat gue banyak banget belajar dari si kaderisasi ini. Gitu. Awalnya gue merasa, wah ngapain kaderisasi mulu gitu. Jadi memang gue juga merasakan seperti itu dulu. Usia gue dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, ini terus bidangnya gitu. Tapi ternyata itu yang menurut gue apa ya, passionnya lah ya kalau selalu itu nyebut. Jadi memang gue seneng banget di bidang pengembangan manusia gitu. Jadi hal itu yang selalu menjadi pesan gue juga, my voice, my message gitu ya. Dan hal ini ternyata terbawa sampai ketika habis lulus juga gitu. Ternyata memang ada hal yang gue pursue gitu, selain apa yang gue pelajari selama kuliah. Ternyata ini yang menjadi
core dari perjalanan seorang Umar Al-Faruqi selama dia kuliah gitu. Kita tahu kuliah bukan hanya belajar akademik saja, semua tahu itu. Kuliah bukan hanya belajar di kelas saja, bukan hanya mengikuti kuliah dari dosen saja, tapi banyak hal-hal lain yang mendevelop kita, yang mengupgrade kita, seperti aktif di organisasi, menjadi pemimpin di kepanitiaan atau kepengurusan, dan banyak hal lainnya gitu yang bisa kita lakukan. Dan sekali lagi ini pilihan ya, ada juga yang mau aktif organisasi boleh, ada yang ingin ikut kompetisi dan lomba-lomba boleh, ada yang pengen ikut exchange dan conference boleh juga gitu, ada yang mau fokus penelitian boleh juga, dan itu banyak gitu. Tapi yang pasti adalah sedikit sekali menurut gue yang kalau istilahnya kupu-kupu lah ya, kuliah pulang yang hanya kuliah saja itu sebenarnya sedikit sekali menurut gue gitu. Jadi memang banyak pembelajaran lain di luar kelas gitu. Jadi kokurikuler dan ekstrakurikuler lah. Nah dalam hal ini gue banyaknya berkecimpung di organisasi, terutama di kaderisasi. Dan ternyata itu yang membangun gue selama 4 tahun berkuliah yaitu di kampus ITB waktu itu. Sehingga gue memahami gitu banyak hal-hal yang mendevelop gue hingga saat ini gitu. Jadi kalau ditanya orang kaderisasi itu apa sih Mar? Gue sebenarnya sudah punya jawaban yang gue yakini gitu, yaitu pengembangan anggota dalam rangka regenerasi gitu, karena perlu ada penurunan nilai di sana, perlu ada karena gini, kalau misal tidak ada orang yang baru, nggak ada regennya gitu ya, kita akan kehilangan kader-kader yang membuat organisasi itu menjadi organisasi yang kosong karena wadah yang tiada isinya gitu. Jadi hal ini yang perlu dipertimbangkan sebagai stakeholder kaderisasi atau stakeholder pengembangan sumber daya manusia atau stakeholder pengembangan anggota, apapun namanya di organisasi kamu, coba perhatikan gitu. Lu mesti memperhatikan bagaimana terjadinya penurunan nilai dalam hal ini gitu. Jadi gue rasa mungkin ini gak semua orang bisa relate untuk episode kali ini, tapi gue harap ini bisa relate ke teman-teman yang berkecimpung di bidang pengembangan anggota, PSDM atau kaderisasi. Semoga ini bisa memberikan gambaran bahwasanya kaderisasi itu luas banget gitu, dan banyak banget yang bisa dipelajari di situ, banyak banget yang bisa dieksplor hingga kita menjadi pengkader dan kader yang holistik gitu. Jadi pikiran kita luas, jangan hanya menggunakan kacamata kuda saja, dan itu yang membuat kita akan merasakan learning experience yang lebih banyak lagi di sana, secara kualitas dan juga secara kuantitas. Mungkin begitu saja episode kali ini. Gue semangat banget kalau bahas tentang kaderisasi ini karena memang berkecimpung bertahun-tahun di sana. Semoga gue bisa bahas tentang hal ini lagi yang lebih deep lagi atau lebih luas lagi di episode-episode berikutnya. Thank you banget buat yang udah dengerin. Buat kamu yang punya teman-teman yang berkecimpung di bidang ini, boleh banget di-share ke mereka. Semoga manfaatnya bisa lebih luas lagi. Oke, sekian saja. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.